Sejumlah tokoh dan figur publik sempat dipanggil Presiden Prabowo pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Saat itu, kuat dugaan para sosok yang datang ke Kertanegara dan bertemu langsung Prabowo akan menjabat posisi strategis di Kabinet Prabowo. Termasuk diantaranya para menteri yang masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju. Namun, pasca pelantikan Kabinet Merah Putih kemarin, tersaring 14 nama yang tidak ikut dilantik Prabowo. Di antaranya, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang dikenal dengan sapaan Gus Miftah, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, serta sejumlah politisi seperti juru bicara Prabowo dan Hil Anzar Simanjuntak, politisi PBB Afrian Syahnur, hingga ex-Kasat Dudung Abdurrahman. Saat itu Dudung Abdurrahman mengaku dirinya diberi amanah oleh Prabowo untuk memegang posisi strategis terkait pertahanan. Sementara Raffi Ahmad mengatakan pembicaraan dengan Prabowo saat itu seputar dunia seni dan industri kreatif. Bentrok menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kericuhan ini melibatkan warga desa Lepati dan Bugalma, Adonara Barat, Pulau Adonara. Belum diketahui pasti penyebab pecahnya perang antar desa tersebut. Diduga menyangkut sengketa lahan hingga berbuntut konflik panjang. Situasi yang belum kondusif membuat aparat bergeser ke lokasi terjadinya bentrok. Pengguna jalan yang akan bepergian diminta memutar haluan karena beberapa kali terdengar suara tembakan. Hingga saat ini situasi masih mencekam dan aparat gabungan masih berjaga di lokasi. Masih berstatus anggota TNI, penunjukan ajudan Prabowo Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet menimbulkan polemik. Minta membantu. Luhut Binsar Panjaitan ternyata mendapat posisi strategis dan dinilai justru bisa mengakomodir para Menko dan jajaran Menteri Bidang Ekonomi. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pemimpin negara, Jokowi berhak menerima uang pensiun 30 juta rupiah setiap bulan seumur hidupnya. Disebut sebagai nomenklatur baru, sejumlah kementerian masih belum mendapatkan kejelasan prasarana dan sarana kantor serta perangkat kerjanya. Bersama saya Reza Helvi. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputaran News Pagi selengkapnya. Debat perdana calon kepala daerah Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Salah satu paslon memaksakan calon bupati naik ke panggung, padahal debat diperuntukkan hanya bagi calon wakil bupati. Maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryono. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi beri uang, seorang pengamen berkostum badut menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama seputar Ayus Pagi. Tadi beri uang, seorang pengamen berkostum badut di Padang, Sumatera Barat nekat menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku yang sedang dalam kondisi mabuk berhasil diamankan polisi usai dilaporkan oleh korban.
Masih berstatus anggota TNI, penunjukan ajudan Prabowo Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet menimbulkan polemik. Selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penunjukan ajudan Prabowo Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris Kabinet Merah Putih menimbulkan polemik. Kader PDIP TB Hasanuddin menilai Teddy harus mundur dari TNI, sementara Kadispen TNI AD menilai tak perlu. 3. Teddy Indrawijaya. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Anies pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helmi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.